Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas satu tema, yakni pemutus kelezatan hidup. Ya, pemutus kelezatan hidup. Kita ambilkan dasarnya kenikmatan hidup itu di beberapa surat. Pertama dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harsh. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dijadikan indah pada pandangan manusia dan dijadikan kecintaan pada diri manusia, dan ada keinginan syahwat dalam diri manusia, yaitunya pertama untuk pasangan hidupnya, wanita-wanita atau juga wanita terhadap laki-laki, kemudian kecintaan, kesukaan, kesayangan kepada anak-anak keturunan. Kemudian juga dihiaskan rasa cinta, rasa ingin memiliki terhadap harta yang banyak, baik itu emas, baik itu perak, atau juga binatang-binatang pilihan seperti kuda, binatang-binatang ternak yang bisa dimakan atau dikonsumsi, atau juga digunakan sebagai alat transportasi, atau juga keinginan rasa memiliki dan suka kepada sawah, bagi petani-petani padi, atau juga ladang, ya, bagi petani yang untuk tanaman lunak, cabai, tomat, ya kan, jagung dan segala macamnya, termasuk petani yang ingin menanam tanaman yang keras seperti karet, ya, sawit dan segala macamnya. Itu semuanya memang sudah ditanamkan dalam diri manusia, merasa indah, merasa senang, ya kan, terhadap hal-hal yang demikian, cinta dan suka terhadap yang demikian. Tapi Allah ingatkan, ada yang lebih hebat dari itu semuanya. Apakah pasangan hidupmu yang menyebabkan engkau bahagia, atau anak-anakmu yang menyebabkan engkau ceria, bersemangat untuk hidup di dunia ini, atau harta benda yang engkau hitung, yang engkau tahu berapa jumlah aset, berapa jumlah omset yang engkau miliki. Mungkin itu semua engkau catat setiap hari, atau setiap bulan, atau engkau buat laporannya setiap tahun. Atau binatang-binatang ternak yang menjadi alat-alat perjuangan bagimu, seperti kuda, kuda pacu, kuda perang, ya kan, kuda untuk mencari kehidupan seperti kuda beban, atau juga bendi dan segala macamnya, atau binatang-binatang ternak seperti sapi, kerbau, onta yang juga bisa engkau gunakan sebagai alat transportasi dan untuk dikonsumsi. Itu sebenarnya merupakan bagian dari kenikmatan dunia yang disebut dalam bahasa Al-Qur'annya itu zalika mata'ul hayatid dunya. Itu bagian dari kesenangan. Tapi Allah ingatkan di ujung ayat bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada itu semua. Di dalam surat An-Nahl ayat 80 umpamanya, Allah juga mengingatkan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanah. Allah menjadikan bagimu rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang semua itu memberikan ketenangan, kedamaian. Mulai dari gubuk, ya, mungkin ada rumah biasa, rumah yang tingkat 1, ada yang bertingkat 2, ada yang bentuknya hotel, ada yang bentuknya apartemen, ada yang bentuknya istana, yang dikejar orang, dibuat orang, ya, bukan hanya 1, ada 2, mungkin ada villa dan segala macamnya. Ujung-ujungnya itu adalah bagian dari kesenangan hidup di dunia. Ya, itu adalah bagian dari kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, ya kan, itu juga akan
lebih baik ya di akhirat itu dibandingkan apa yang ada pada hari ini. Di dalam surah Al-Zukhruf ayat 12 dinyatakan waladzi khalaqa azwaja kullaha wa ja'alakum minal fulki wal an'am ma tarkabu. Kata Allah, dan Allah menciptakan semua berpasang-pasangan, termasuk manusia berpasang-pasangan. Dia menjadi untukmu kapal, ya, transportasi di laut, baik yang bentuknya di dalam air, kapal selam, baik yang ada di permukaan air, mulai dari yang botnya, mungkin perahunya, mungkin kapal pesiarnya, malahan yang lebih hebat lagi, ya, atau juga ada kapal perangnya juga di situ. Itu juga bagian dari untuk proses kehidupan kenikmatan engkau di dunia. Binatang-binatang ternak yang engkau miliki, yang bisa engkau kendaraan gitu. Jadi sebenarnya ini bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepadamu di dunia. Tapi satu hal yang perlu diingat di situ, bahwasanya kenikmatan, kesenangan, kelezatan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah tadi dengan kalimat zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya kan, ada perhiasan, ada cinta, ada keinginan di situ, itu semuanya terbatas. Ya, itu semuanya akan terbatas. Kalau tidak benda-benda itu yang meninggalkan kita, maka kita yang akan ditinggalkan olehnya. Maka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diingatkan oleh Rasulullah, aksiru, perbanyaklah olehmu zikra, ingat, hazihil lazat, ada sesuatu yang akan memutus kenikmatan itu. Ada satu saat nanti datang kepada kita untuk membatasi nikmat itu, menghilangkan nikmat itu dari kita. Itulah yang disebut dengan al-maut, yaitu kematian. Jadi seluruh kenikmatan dunia itu akan dibatasi, akan diputus oleh yang namanya kematian. Nah, kematian ini misteri. Ya, ada yang datangnya cepat, ada yang datangnya lambat. Ada yang memberi aba-aba kepada kita, ada yang tidak sama sekali. Ada orang yang sedang sholat meninggal, ada orang yang sedang berkhutbah meninggal, ada juga yang sedang berjudi meninggal, ada yang sedang berzina meninggal, ada yang sedang mabuk meninggal, ada yang sedang berusaha jual beli meninggal, ada yang sedang bernyanyi-nyanyi juga meninggal. Nah, kematian itulah yang memutus antara hazimil lazat. Ya, semua rasa kelezatan itu diputus oleh yang namanya kematian. Jadi kematian itu pemisah kenikmatan tahta, kenikmatan wanita, kenikmatan harta, kenikmatan rumah, kenikmatan tempat tinggal, binatang ternak, transportasi, emas, perak, anak keturunan, maka kita akan dipisahkan dari itu semuanya. Maka dari itu ingat kata Allah, bahwa bagaimanapun kau menikmati kesenangan dunia, maka kesenangan dunia itu akan diputus oleh yang namanya kematian. Artinya, jangan terlalu huporia, jangan terlalu berbangga, jangan terlalu bergembira ria dengan kenikmatan dunia, karena ada kehidupan setelah itu yang akan mulai diproses dengan peristiwa kematian. Siapapun kita, mau pejabat, mau penjahat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, siap atau tidak siap, satu saat kematian pasti akan datang kepada kita. Selamat, waspadalah bahwa semua kita akan mengalami kematian itu. Terima kasih.